Semakin berusia itu pasti kolagen kita semakin berkurang. Jadi tidak seperti ketika kita berusia 20 tahun itu pasti berkurangnya kolagen tuh bisa 1 sampai 1,5% per tahunnya. Kita hanya menggunakan skincare itu tanpa treatment itu hasilnya tidak optimal. Namun kita treatment saja tidak menggunakan skincare itu hasilnya sia-sia gitu. Jadi saling mempengaruhi gitu ya dok ya, saling membutuhkan. Banyak nih mitos dan fakta kalau kulit berminyak itu tidak akan bisa kena penuaan dini gitu. Sedangkan beda sama yang kulit kering. Kira-kira itu mitos atau fakta nih dok? Halo Sobat Syafira, kembali lagi dengan saya Sylvia Dwi Puspita, MPSI Psikolog. Saya di sini merupakan psikolog klinis dewasa di Rumah Sakit Syafira. Nah, kali ini di podcast Syafira kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Di depan saya saat ini ada Dr. Dina Febriani, spesialis dermatologis, venereologi dan estetika. Bener ya dok ya? Iya benar. Oke, benar. Nah, disclaimer dulu ya Sobat Syafira bahwa mulai September 2024 kemarin itu Rumah Sakit Syafira udah grand opening klinik estetika. Nah, salah satunya dokter kulit dan kelamin ada Dokter Dina ini, begitu ya dokter ya? Benar. Jadi mungkin beberapa Sobat Syafira di sini mungkin belum tahu gitu dok, kalau misalkan Rumah Sakit Syafira baru launching klinik estetika kayak gitu. Nah, jadi mungkin Sobat Syafira di sini yang mungkin memiliki permasalahan terkait kulit gitu ya, bisa banget untuk datang di klinik estetik Syafira. Kita akan membahas terkait penuaan dini gitu, Sobat Syafira. Mungkin di sini Sobat Syafira kan permasalahan kulitnya banyak ya dok ya, mungkin ada jerawat, kulit kering, kulit berminyak. Nah, salah satunya yang akan kita bahas dalam podcast ini adalah penuaan dini. Karena sebenarnya kita manusia kan pasti menua ya dok. Benar. Ya. Tidak mungkin kita tidak menua, tapi dalam beberapa kasus memang ada kasus namanya penuaan dini, mungkin tidak sesuai dengan usianya, seperti itu ya dok ya. Sebenarnya apa sih dok penyebab penuaan dini itu sebenarnya? Oke, jadi memang sih penuaan itu biasanya itu disebabkan oleh salah satunya adalah sinar ultraviolet seperti matahari itu paparannya ya. Terus kedua bisa karena polusi udara dan sinar radikal bebas, dan kemudian juga bisa disebabkan oleh karena kita perawatan yang kulit yang tidak maksimal, yang jarang mungkin, terus pola hidup yang tidak baik pastinya, lifestyle-nya ya. Nah itu jadi memang salah satunya dari beberapa itu yang menyebabkan terjadinya penuaan dini lebih cepat daripada usianya. Apalagi sekarang itu radikal bebasnya di sini cukup lumayan ya dok ya. Iya benar. Oh iya. Nah itu penyebabnya salah satunya. Kan tadi dokter banyak nih menyebutkan penyebabnya. Kira-kira menurut dokter yang paling dominan yang mempengaruhi si penuaan dini itu yang mana salah satunya? Yang paling dominan itu adalah sinar UV ya, radikal bebas itu, karena kan aktivitas kita sehari-hari pasti di luar rumah. Nah itu pasti terpapar polusi udara, debu segala macam. Nah disitulah yang menyebabkan terjadinya penuaan dini apabila kita tidak menggunakan mungkin perawatan khusus untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Gitu, berarti sinar UV ya dokter. Sekarang kan soalnya di handphone kita udah bisa ngelihat ya indeks UV di keadaan tertentu, misalkan di Pekanbaru indeks UV-nya berapa. Nah itu bisa jadi salah satu cara kita mengetahui oh ini kita lagi dalam kondisi tinggi nih sinar UV-nya gitu ya dok ya. Nah sepengetahuan saya gitu ya dok ya, mungkin sepengetahuan Sobat Syafira juga di sini, penuaan itu kan ditandai dengan adanya kerutan gitu ya. Nah sebenarnya
Ada lagi nggak sih dok ciri-ciri lain penuaan dini itu selain si kerutan ini gitu? Tentunya. Jadi kalau ciri-ciri dari penuaan dini itu biasanya mulai muncul adanya seperti line misalnya garis halus pada wajah atau wrinkle, kerutan, terus mulai muncul hiperpigmentasi atau bintik-bintik kecoklatan pada area pipi, misalnya terus wajah, dahi di situ. Nah, atau misalnya bisa terjadi kurangnya kelembapan kulit kita, jadi kulit kita semakin lama semakin kering, itu mempercepat terjadinya penuaan. Atau misalnya warna kulit kita jadi tidak rata, misalnya di sininya warnanya lebih gelap daripada, atau teksturnya juga lebih nggak rata. Nah di situ biasanya terlihat mulai terjadinya penuaan dini. Itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya seperti itu ya dok ya. Banyak ternyata ya. Karena mungkin sebagian orang kan berpikirnya cuma karena kerutan ya dok ya. Ternyata sampai ada tekstur, terus juga ada perbedaan warna kulit. Itu juga salah satu termasuk ciri-ciri penuaan dini Sobat Syafira. Saya juga baru tahu nih dok. Karena emang sepengetahuan kita kan karena emang sedikit ada kerutan aja, wah ini udah tanda-tanda nih gitu kan. Apalagi penuaan dini ini kan memang usianya itu bisa dimulai dari usia berapa sih dok kira-kira? Bisa dikatakan, oh kamu sudah terkena penuaan dini itu biasanya usia berapa? Biasanya yang pastinya usia 25 tahun ke atas ya. Karena memang semakin berusia itu pasti kolagen kita semakin berkurang. Jadi tidak seperti ketika kita berusia 20 tahun itu pasti berkurangnya kolagen tuh bisa 1 sampai 1,5% per tahunnya. Seperti itu. Oke. Jadi emang seiring berjalannya usia memang kita akan semakin bertambah usia dan mempengaruhi kolagennya itu ya dok. Benar. Ya. Kalau menurut dokter nih, gitu. Tips apa sih dok biar awet muda bagi mungkin Sobat Syafira di sini yang sudah 25 tahun ke atas, 30 gitu ya. Kira-kira tips awet muda itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan nih dok? Jadi kalau tips awet muda itu ya kita sharing ya. Jadi pertama itu kita harus rutin untuk membersihkan wajah itu 2 kali sehari. Double cleansing? No, bukan double cleansing. Jadi memang 2 kali pagi dan sore dengan facial wash pastinya. Terus jangan lupa menggunakan pelembab dan sunscreen setiap hari. Nah, terus juga pola hidup kita mungkin bisa makan sayur atau buah, tidak merokok ya, itu tidak minum alkohol, itu biasanya bisa menyebabkan cepat timbulnya. Jadi tips-tipsnya itu ya. Terus istirahat pasti yang cukup. Terus pola stresnya ya, jadi jangan terlalu stres karena memang stres itu bisa juga mempercepat untuk penuaan dini. Oke, itu kalau stres ke psikolog berarti ya dok ya. Ke Mbak Silvi berarti ya. Berarti kita sebenarnya nyambung aja ya dok ya. Jadi memang tadi dokter bilang tips awet muda nih untuk kita mungkin yang masih muda itu pertama tidurnya yang cukup, mengatur pola stres karena ternyata dokter bilang tadi stres itu sangat berpengaruh juga terhadap tubuh dan kulit gitu ya dok ya. Terus yang pertama pakai sunscreen karena tadi yang udah disebutkan di awal kalau salah satu faktor penuaan dini itu adalah UV index gitu ya, sehingga perlu sekali kalau misalkan kita itu memakai sunscreen gitu. Benar. Ya dok ya. Nah kalau itu kan yang dilakukan sehari-hari ya dok ya. Kira-kira tadi kan di sebelum-sebelumnya dokter juga ngomong treatment yang sesuai, yang bagus gitu. Benar. Nah kebetulan ini kan kita ada dokter spesialis kulit ya dan kelamin, sehingga kita mau tahu juga nih dok, kalau di estetik Syafira itu kira-kira perawatan apa nih yang sekiranya bisa mencegah yang namanya penuaan dini ini? Jadi memang kebetulan memang di Syafira udah ada klinik kecantikan ya. Jadi untuk mencegah tips-tipsnya kita bisa selain menggunakan skincare pasti kita melakukan treatment. Jadi hasilnya lebih optimal pastinya. Nah, treatment yang bisa kita lakukan mungkin tergantung dengan kulitnya masing-masing ya. Bila dia misalnya ada kerutan halus, misalnya kita bisa
dengan peeling ataupun dengan botox gitu ya, ataupun dengan laser biasanya untuk rejuvenasi. Jadi untuk meningkatkan kolagennya kembali, biasanya seperti itu. Nah kalau misalnya dia tergantung kulitnya memang jerawatan, juga bisa dengan peeling acne. Nah di situ sih kita biasanya ada beberapa treatment yang kita lakukan. Misalnya kalau kelembapannya juga kurang, kita bisa skin booster. Jadi memang skin booster itu sangat penting karena kan semakin usianya tadi kita semakin kulit kita semakin kering pastinya. Jadi dia butuh kelembapan hidrasi, butuh hidrasi yang lebih lagi karena faktor hidrasinya pasti berkurang. Juga minum air putihnya juga pasti kurang kan. Jadi ya itu salah satu treatment yang bisa kita lakukan untuk menghidrasi kulit kita supaya lebih lembab. Jadi ketika dia lembab, teksturnya juga lebih lembut pastinya. Karena kan ciri-ciri kulit yang sehat itu adalah ya kulit yang memang dia warna kulitnya rata, ya seluruh warna kulitnya merata dan teksturnya halus dan lembut, elastisitasnya juga terjaga, terus skin barriernya juga utuh, berarti tidak ada luka, tidak ada ini. Nah di situ tipe-tipe kulit yang sehat. Oke, berarti tadi ada paketannya gitu berarti ya dok ya, dan itu menyesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing. Sehingga misalkan nih kalau sobat Syafira pengen nih dok ya konsultasi gitu kan ya, berarti itu beda-beda juga ya dok ya. Misalkan tadi dokter bilang kalau kulit kering dilihat dulu apakah garis-garisnya itu sedikit atau banyak, benar. Itu juga mempengaruhi treatment apa yang cocok. Kalau tadi tipis gitu ya dok ya, mungkin peeling tadi ya dok, kemudian juga ada rejuve gitu segala macam. Kalau misalkan kulitnya kering dikasih booster juga bisa ya dok ya. Iya, nah jadi kalau sobat Syafira di sini ngerasa ada yang tadi dokter sebutkan, misalkan kulitnya kering atau mungkin berminyak gitu ya dok, atau kulitnya itu bertekstur dan beda warnanya gitu ya, boleh sekali konsultasikan dengan dokter Dina. Tapi juga sebenarnya masih banyak juga ya dok ya dokter spesialis kulit yang lain di Syafira Estetik. Tapi itu tadi yang penting kita harus konsultasikan dulu gitu sebelum memang akan kita treatment gitu. Dan tadi dokter Dina sudah menyampaikan kira-kira kalau sobat Syafira tertarik boleh banget untuk konsultasi langsung ke dokter Dina seperti itu. Nah tadi itu secara treatment. Sama juga sebenarnya tadi dokter udah nyebutin ya dok ya kalau gimana caranya awet muda. Sebenarnya ini kurang lebih sama pertanyaannya, cuman kayaknya sedikit ada tambahan tips lagi gitu ya. Sebenarnya cara mencegah penuaan dini tuh apa aja nih dok? Yang paling penting? Ya, yang paling penting pastinya ya tetap kembali yang tadi ya. Sebenarnya kita setiap hari harus tetap membersihkan wajah itu 2 kali sehari, rutin, terus tetap menggunakan pelembab, terus menggunakan sunscreen, itu yang pasti ya kan. Terus seiring dengan berjalannya waktu itu aja nggak cukup, bisa mungkin dengan vitamin yang untuk kulit dari dalam gitu, nggak hanya dengan skincare. Terus lifestyle kita tetap harus yang baik, terus makanan ya buahan, sayur itu yang hijau harus tetap kita konsumsi, air putih, pola hidup. Nah sama sih seperti tips-tips tadi gitu, itu pastinya. Oke, mungkin kalau bisa kita rangkum gitu ya dok ya, tadi intinya adalah yang harus kita lakukan itu pakai sunscreen ya sobat Syafira, pakai sunscreen, pola hidup yang benar. Pola hidup itu makan, tidur gitu ya dok ya, banyak minum air putih karena minum air putih itu sangat berpengaruh kepada kolagen tubuh kita seperti itu. Nah dengan perawatan, treatment itu membantu ngebooster tubuh kita. Jadi perawatan itu juga salah satu cara. Mungkin kita kan malas makan sayur gitu ya dok, malas, ada yang nggak suka sayur gitu, terus malas minum vitamin. Nah boleh banget tuh kalau misalkan kita booster dengan treatment yang ada di Syafira Estetik tadi ya dok ya. Booster itu kan langsung ya dok ya. Jadi memang kan kalau kita hanya menggunakan skincare itu tanpa treatment itu hasilnya tidak optimal. Namun kita treatment saja tidak menggunakan
skincare itu hasilnya sia-sia gitu. Jadi saling mempengaruhi gitu ya dok ya, saling membutuhkan gitu. Jadi pakai skincare itu kan setahu saya gitu ya dok ya, itu kan di luar saja gitu. Sedangkan kalau treatment memang dia langsung masuk ke dalam kulit tubuh kita sehingga hasilnya pun lebih maksimal ketika melakukan treatment. Makanya kenapa bedanya juga kan di sini kalau di Syafira Estetik kan itu langsung dipegang sama spesialis ya kulit dan kelamin. Ada 4 orang tuh sobat Syafira. Nah jadi banyak sebenarnya pilihannya, kamu mau konsultasi sama dokter Dina atau dokter yang lain seperti itu ya dok ya. Jadi bisa mengatasi semua permasalahan kulit. Nah nggak cuma penuaan dini ya dok ya. Sebenarnya apa aja nih dok treatment itu gunanya untuk apa aja manfaatnya selain penuaan dini? Treatment yang ada di Syafira itu banyak sih ya sebenarnya. Ada apa untuk mengecilkan pori-pori, terus dia juga kita juga punya sih kayak laser untuk rejuvenasi, terus juga menghilangkan telangiektasis, artinya pasien-pasien yang sering menggunakan krim pemutih itu kan biasanya suka ada tuh pembuluh darahnya kelihatan. Nah kita punya itu alat itu. Jadi memang alat itu yang kita gunakan biasanya untuk pasien-pasien yang udah sering menggunakan krim-krim pemutih ya, itu salah satunya. Jadi kita punya lasernya, jadi untuk menghilangkan bekas-bekasnya, merah-merahnya. Biasanya kan tertutupi ya, karena biasanya orang yang menggunakan pemutih itu biasanya dia blushing, artinya merah-merah di wajahnya gitu, kena paparan matahari langsung merah gitu ya dok ya. Sebenarnya itu untuk menekan sebenarnya supaya tertutupi flek-fleknya sebenarnya di situ. Ketika dia berhenti langsung keluar fleknya. Ada ya berarti di Syafira Estetik. Oke. Banyak ya ternyata sobat Syafira, tidak hanya untuk penuaan dini, tapi itu tadi yang dokter sampaikan untuk menekan ya dok ya, biar mukanya nggak terlalu merah-merah dan flek-fleknya juga nggak keluar gitu. Jadi untuk jerawat juga bisa ya dok ya. Untuk jerawat, untuk hiperpigmentasi artinya becak-becak hitam di wajah. Flek-flek ya dok ya. Flek-flek. Biasanya itu udah ibu-ibu ya dok ya. Yang misalkan mungkin yang udah pernah minum pil KB atau segala macam. Karena hormonal kan. Iya hormonal. Nah tuh bisa sobat Syafira, banyak banget ternyata treatment yang ada di Syafira Estetik yang bisa sobat Syafira cobai gitu ya. Tapi tetap konsultasikan dulu ke dokter mana yang sesuai dengan kebutuhan sobat Syafira. Siapa tahu sobat Syafira merasa butuhnya ini, ternyata kulitnya tidak membutuhkan hal itu gitu ya dok ya. Betul. Nah untuk terakhir nih dok, sebelum kita closing, banyak nih mitos dan fakta kalau kulit berminyak itu tidak akan bisa kena penuaan dini gitu. Sedangkan beda sama yang kulit kering. Kira-kira itu mitos atau fakta nih dok? Kalau itu mitos ya, jadi stigma yang tidak benar sebenarnya. Karena apapun jenis kulitnya, jika kita tidak merawatnya dengan benar dan dengan rutin, itu pasti akan mengalami penuaan dini. Karena memang seiring dengan bertambahnya usia kita, elastisitas kulit, kolagen pada kulit kita pasti akan menurun juga. Jadi dengan pola hidup kita yang tidak benar juga tetap pasti ada terjadi penuaan dini. Jadi stigma itu salah ya, tidak benar sih sebenarnya. Salah sobat Syafira ya. Jadi bukan berarti aku kulitnya berminyak nih, aku nggak bakal penuaan. Bukan ya teman sobat Syafira ya, karena memang tadi yang disebutkan penuaan dini itu banyak sekali faktor gitu ya, tidak hanya masalah gaya hidup tapi UV index, jadi ada eksternal dan juga internal yang akan mempengaruhi si penuaan kulit ini gitu. Jadi mungkin sobat Syafira di sini, nah pertanyaan mitos dan fakta juga bisa ditanyakan nanti kalau konsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya dok, karena kalau di Google itu kan kita gambling ya dok ya, beda-beda jawabannya, sehingga tanyakan langsung, konsultasikan langsung dengan spesialis seperti itu. Oke, terima kasih ya banyak ya dokter. Mungkin sebelum kita akhiri, dokter ada ini mungkin kalimat-kalimat atau pesan-pesan kepada sobat Syafira terkait klinik Syafira Estetik.
Oke, jadi kita di Safira Estetik ini ada beberapa treatment ya yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien kita yang membutuhkan. Jadi memang tergantung dari kondisi kulit pasiennya masing-masing. Jadi di sini juga ada beberapa SPKK, ada 4 SPKK. Di sini bisa kita lakukan terkait kondisi kulitnya. Jadi banyak treatment yang bisa kita lakukan di Safira Estetik, itu aja sih. Jadi karena seiring dengan bertambahnya usia pasti terjadi penuaan, itu pasti. Karena tapi bagaimana caranya kita untuk menghambat penuaan dini tersebut gitu. Oke, seperti itu. Mungkin kalau boleh tahu jadwal Dokter Dina kapan aja nih Dok di Safira Estetik? Kalau saya di Safira Estetik itu hari Senin pagi ya jam 9 sampai jam 1, terus hari Jumat jam 9 sampai jam 4 sore, sama hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore. Itu ya Sobat Safira, mungkin yang di sini tertarik mau konsultasi langsung atau ditindak langsung sama Dokter Dina, bisa dicatat tuh jadwal-jadwal Dokter Dina tadi. Oke, mungkin terima kasih Dokter waktu dan kesempatannya. Terima kasih ilmu yang bermanfaat. Semoga Sobat Safira di sini bisa mendapatkan ilmu terkait kulit tadi ya, karena kita tahu jangan Google gitu ya. Jangan searching yang bukan dari ahlinya langsung seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.